Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi salam, ketawa kenapa? Kenapa? Ada apa? Ya saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sehat? Apa kabar? Oke, jadi berapa banyak emang teman-teman kalian yang macet? Emang macetnya hari ini lebih parah kayaknya dari hari biasa atau? Parah Pak, parah. Ada apa? Ada kecelakaan Ada di galian. Iya, di jalan mana? I see. Terus banyak yang lewat situ ya? Transjakarta atau apa sih? Atau? I see. Oke deh, ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa selamat sampai sini. Tapi nggak ada yang ini kan? Nggak kenapa-napa kan? Nggak. Oke. Ya, kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membahas tugas. Sebentar, ini tugas yang tanggal kemarin. Interferensi dan difraksi dari 33. Oh, cool. Ya, jadi untuk tugas yang kemarin udah dikasihin dari 33 mahasiswa udah semuanya kumpulin, keren banget. Boleh kita kasih aplaus untuk semuanya. Berarti udah kumpulin semua ya, tinggal perkara siapa yang lebih dulu ngumpulin dan siapa yang paling belakang ngumpulin ya. Kita mungkin akan lihat dari yang paling dulu ngumpulin atau yang paling belakang ngumpulin. Belakang. Belakang Pak. Oke. Kita lihat yang rajin dulu ya, bisa. Yang paling awal ngumpulin di sini ada 3 orang pertama, ada ini ya. Ada Liana Nasuha, Claudia Silver dan juga Naya Ajeng. Ini yang paling awal bener kan ya, jam 8.52 pagi. Oke. Iya. Ya udah. Sekarang mari kita lihat yang paling akhirnya. Oke, di sini kita lihat dari kalau yang paling akhir ngumpulin di sini ada Sabrina, Athena, sama ada Andini. Nggak ada semua juga ini orangnya, belum pada hadir ya? Belum. Oke, baik kalau gitu kita mundur lagi ke bawahnya. Aduh Pak. Ini ada Dina, Alfian, sama Syafira. Ada ya, ini Alfian kan ya, Syafira ini. Dina. Oke, good. Baik kalau gitu kita sudah ketemu korban kita ya guys. Ya, jadi kita akan mulai dengan PR soal. PR-nya ada berapa sih? 4 ya. Dan mungkin untuk ngerjain PR-nya itu emang sebetulnya perlu untuk ngelihat video recording dari kelas sebelah ya. Karena saya ingat terakhir kita bahas itu belum sampai ke penurunan persamaannya ya. Kalau teman-teman ingat terakhir kita bahas tentang difraksi celah tunggal dan bagaimana pola gelap terang bisa terbentuk ya kan. Tapi emang kita belum ngebahas rumusnya ya. Nah, tapi teman-teman udah sempat cek video recordingnya. Di situ kan dibahas tuh penurunan rumusnya. Yang di learning material. Saya perasaan tulis ya di instruksi tugasnya ya nggak sih? Di instruksi tugas itu saya bilang untuk teman-teman lihat dulu ya video di learning material. Jadi ekspektasinya teman-teman bisa mengerjakan melalui dengan melihat video tersebut ya. But it's okay, nanti kalau misalnya emang ada yang kurang jelas bisa kita diskusin bareng-bareng. Sekarang mari kita lihat pekerjaan yang dikerjakan oleh Dina untuk soal nomor 1 ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, di sini ada soal kayak gini. Mungkin Dina boleh silakan langsung disampaikan apa yang ditanya dan gimana cara kamu jelasinnya. Boleh mic-nya dikasih? Mana mikrofonnya? Alfian tolong pegangin Alfian. Oh ya boleh, pegang sendiri apa? Ya, oke. Sorry bentar deh, itu boleh dipencet dulu nggak tombol kuning? Dia warna biru apa hijau lampunya? Sekarang jadi biru ya, oke, good. Bisa nempel loh itu di besi, coba deh tempelin di besi. Oke. Silakan Ibu Dina, waktu dan tempat dipersilakan.
buat soal nomor 1 kan pertanyaannya mengapa cahaya yang melewati celah sempit dapat membentuk garis terang dan telah pada layar, padahal hanya berasal dari satu sumber cahaya. Oke. Jadi jawabannya itu cahaya yang melewati celah sempit itu membentuk pola terang karena terjadi fenomena difraksi dan interferensi. Difraksi dan interferensi. Oke, terus? Yaitu ketika cahaya sebagai gelombang itu melewati celah sempit, di setiap titik pada celahnya itu bertindak sebagai sumber gelombang baru Berdasarkan prinsip Huygens berdasarkan ini ya. prinsip Huygens. Oke, Nah, terus? gelombang ini saling bertemu dan berinterferensi. Pada beberapa titik di layar, gelombang tersebut saling menguatkan sehingga terbentuk daerah terang. Tapi kalau yang lemah itu, yang titiknya gelombangnya saling melemahkan itu terbentuk daerah gelap. Oke, terbentuk. Jadi ada yang terbentuk daerah di terang itu karena dia interferensi konstruktif ya. Sedangkan kalau yang daerah gelap itu terjadi gara-gara interferensi destruktif. Boleh ditambahin nggak penjelasannya? Syaratnya apa sih untuk terjadinya interferensi konstruktif dan destruktif? Kapan dia interferensinya konstruktif, kapan dia interferensinya destruktif? Gimana Dina? Atau kalau teman-teman yang lain ada yang mau jawab juga silakan. Ya, kalau konstruktif tuh berada di dalam satu fase. dalam satu fase, betul. Jadi dia akan interferensi konstruktif kalau dia fasenya sama ya. Fasenya sama ya kan. Sedangkan kalau sumbernya itu koheren, artinya dia awalnya fasenya sama dengan frekuensi yang sama, maka ada syarat ini, beda panjang lintasan. Kemarin kita udah belajar kan ya. Jadi supaya fasenya sama itu dia harus memiliki beda panjang lintasan, path length difference-nya, ya kan? Itu bernilai gimana? Path length difference-nya, beda panjang lintasannya harus beda panjang lintasannya, berarti ukuran panjang tuh. Beda panjang lintasannya gimana? Boleh gimana? Gimana, sorry, L2 dikurang L1. Iya benar, itu untuk ukur panjang lintasan. Itu beda panjang lintasannya gimana? Harus gimana? N lambda itu. Dia harus kelipatan bilangan bulat dari si panjang gelombangnya. Kayak gitu. Bisa 2 lambda, bisa 3 lambda ya kan, bisa 1 lambda, tapi nggak boleh 0,7 lambda gitu misalnya, itu nggak boleh ya. Oke, jelas sampai sini? Jadi mungkin itu bisa ditambahin ya penjelasannya. Terus habis itu ini ada sketsanya ya, pola difraksi pada layar, oke. Kemudian pada layar akan terlihat pola terang pusat yang lebar, diikuti oleh pita-pita gelap. Nah ini tapi kayaknya gambarnya kurang representatif deh, karena kalau di sini terang pusatnya kayaknya nggak lebar jadinya nih ya. Karena maksudnya namanya terang pusat itu dia emang harusnya lebih lebar dibandingkan dengan terang kedua atau terang ketiganya ya kan. Kemarin saya sempat tampilin ini juga nggak ya, ilustrasinya, simulasinya. Sempat kan ya? Saya lupa deh. Yang di FET itu saya sempat nampilin nggak? Ada kan ya? Ini ya. Nah ini dia. Ya jadi kayak teman-teman lihat di sini ya. Jadi pola terang pusat itu dia akan menjadi pola yang lebih lebar ketimbang dengan pola terang pertama atau terang keduanya ya kan. Oke. Ini ya. Jadi teman-teman mungkin kalau gambarkan bisa seperti ini ya. Jadi kalau dari samping emang mungkin kelihatannya ya gelap terang gitu kan. Tapi karena dia kalau celahnya berupa sirkular gini ya, titik melingkar, maka nanti pola gelap terangnya pun juga akan terbentuk dalam bentuk lingkaran juga kayak gini. Oke, ya jadi mungkin untuk sketsanya nanti kalau mungkin soal kayak gini muncul dan ditanya di UAS, preferably gambarnya bisa lebih sesuai ya, dimana terang pusatnya harusnya lebih lebar. Sesuai sama penjelasan kamu di sini nih, terang pusat yang lebih lebar. Oke, ya terima kasih Dina, boleh kita kasih applause buat Dina. Kita akan lanjut ke berikutnya. Di sini ada siapa tadi? Alfian Miftahur Rizky. Oke. Yang pertama nggak ada yang masuk, yang terakhir nggak ada yang masuk. Untuk Alfian di sini akan mencoba untuk menjawab soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 soalnya adalah mana nih soalnya? Oh, nah ini dia. Enggak, itu yang paling terakhir kedua. Ini dia.
Apa nih yang ditanya nih Alfian? Apa yang akan terjadi pada pola difraksi jika lebar celah B diperbesar? Jelaskan dengan menggunakan hubungan antara sudut difraksi dan parameter lambda dan B. Mm-mm. Jadi itu kalau jawaban saya. Mic-nya mana ya? Oke. Boleh dideketin ya, suaranya pelan bang. Oke. Jadi kalau jawaban kamu? Kalau jawaban saya itu. Bentar, mungkin sebelum kamu jawab, untuk jawab soal ini kan emang again ya perlu untuk lihat video yang kemarin ya. Udah dilihat Alfian videonya? Belum. Terus gimana cara kamu jawabnya ini? Dari di Google Pak. Nyari di Google. Oke. Ya, silakan coba dijelasin. Gimana ya? Kalau cahaya monokromatik itu setelah lewat cahaya itu jadi ada mengalami namanya difraksi. Setelah melalui celah mengalami difraksi. Oke, Difraksi. terus Pola difraksi yang terbentuk itu jadinya pakai rumus B sin theta sama dengan M kali lambda. ini maksudnya rumus apa nih? Terus rumusnya dari mana nih dapatnya? Dari posisi minimum gelap dalam pola difraksi celah. Posisi apa? Posisi minimum gelap. Posisi minimum gelap dalam pola difraksi celah tunggal. Oke, kalau digambarin kayak gimana nih maksudnya nih posisi minimum gelap? Kalau kayak kita gambar tadi Pak, yang apa? Jadi kan ada cahaya masuk ke lubang Celah? Iya, celah. Ha-ha. Celah kecil terus jadi diperbesar cahayanya. Cahayanya diperbesar, Apa sih melebar? melebar. Yang menghasilkan pola gelap terang lah ya. Iya. Mungkin again kalau misalnya kita lihat gambarnya lagi di sini, mungkin Alfian bisa jelasin ya ini nih ya ada pola seperti ini ya kan yang akan kita lihat ya ketika cahaya melalui suatu celah sempit. Oke. Terus habis itu bisa dijelasin ya ini rumusnya ini kayak B sin theta sama dengan M lambda tuh masing-masing simbolnya tuh menggambarkan apa sih? Kalau apa namanya theta itu kan itu dari apa ya sudut difraksi untuk minimum ke M. Terus Sudut difraksi untuk minimum ke M. Maksudnya gimana tuh? Sudut difraksi tuh kayak gimana tuh? sudut Di sini kalau di gambar ini sudut difraksi ini yang mana maksudnya? dari ini bukan sih Pak? Kan cahaya masuk ke Cahaya masuk ke celah. Mungkin saya coba gambarin ya. Ini celah, oke? Terus habis itu ini cahaya masuk ke celah gini ya, Alfian. Terus habis itu Terus itu kan cahayanya dia lewat nih. lewat jadi apa? Terus ditangkap sama si layar gitu ya. Ya. Terus habis itu di sini nanti kita bakal punya pola gelap terang kan ya. Terangnya ada kayak begini, terus habis itu mungkin gelapnya ada di sebelah sini gitu ya kan. Maksudnya ini view dari samping ya. Kalau dari depan mungkin kita akan lihat ya pola ini cincin gitu ya. Terang gelap gitu ya kan. Terus yang disebut sudut difraksi yang mana nih? Kalau gimana ya? Yang mana nih sudut difraksinya yang mana? Yang lain kalau mau bantu boleh ya. Dari Yang mana sudut difraksi? dari ini Dari mana? Kayak apa? Kayak begitu apa? Kayak bentuk melebar gitu. Melebar. Apanya tuh yang melebar Apa maksudnya? ya namanya? Ya, yang kayak gitu. Dari celahnya. Apanya nih yang melebar apanya? Membelokan dari celahnya gitu nggak sih? Apa ya namanya? Membengkokkan. Ya, teman-teman mungkin bisa balik lagi ya, bayangin ini di sini tuh terjadi, di sini ada gelombang kan ya yang memancar dari si celah tunggal ini, ya kan? Ada berapa gelombang yang memancar dari celah tunggal ini? Ada 2, 3, banyak? 1? Banyak, betul. Kenapa banyak? Karena berdasarkan prinsip Huygens, setiap titik di wavefront ini dia akan berperan sebagai sumber gelombang spherical ya, spherical wavelet. Kita udah bahas itu kemarin. Dan kemudian setiap gelombangnya ini akan bersuperposisi sehingga menghasilkan pola interferensi dan
bisa konstruktif, bisa destruktif kayak yang tadi Dina jelasin, ya kan? Sedangkan apa yang kita lihat di layar itu adalah hasil dari interferensinya gitu ya kan. Kayaknya di catatan kuliah kita terakhir, kita kuliah tuh tanggal berapa sih? 18 ini kan ya? Ya, silakan. Yang ini ya, teman-teman ya. Di sini kita punya pola seperti ini kan ya. Jadi apa yang mungkin boleh duduk dulu. Macet ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi apa yang kita lihat di layar itu teman-teman itu merupakan hasil dari interferensi antara sumber titik-titik ya yang melalui celah ini ya kan. Dan nanti teman-teman akan bisa lihat ya, bagian yang mengalami interferensi destruktif dia akan terlihat sebagai pola gelap. Sedangkan yang mengalami konstruktif dia akan terlihat sebagai pola terang gitu ya. Nah, sedangkan di rumus ini itu tuh kita akan tertarik untuk mempelajari bagaimana atau seberapa besar sudut yang dibentuk antara ini nih, first minima namanya ya, atau minimum pertama yang kita lihat dengan ini nih, garis lurus nih ya, yang merepresentasikan sentral maksima atau terang pusat. Oke? Nah, sudut antara garis hubung dari celah ke sentral maksima dengan dari celah ke first minima itu yang disebut dengan sudut difraksi. Jadi inilah dia sudut difraksinya. Jadi bukan perkara cahaya yang nyebar, tapi emang ini sudut yang mau kita ukur. Gitu aja Alfian, oke? Jadi sudut yang mau kita ukur ini itu disimbolkan dengan theta gitu ya. Dimana theta ini akan berkaitan dengan tadi ya, sudut dari minima yang pertama, oke? Kenapa ini yang jadi menarik untuk kita lihat? Karena nanti teman-teman bisa lihat kalau tetanya makin kecil, maka nanti si terang pusatnya itu makin kecil juga tuh. Bisa dibayangin nggak? Si ininya tuh nanti bakal makin kecil karena kan tetanya makin kecil. Dan sebaliknya kalau tetanya makin besar, berarti nanti terang pusatnya akan kita lihat dengan pola yang lebih lebar gitu. Oke. Nah, kemudian di sini Alfian nulis ini. Jadi si tetanya itu, si sudut difraksinya itu nanti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi tetanya itu adalah sudut difraksi. Terus faktor yang mempengaruhinya ada apa aja nih Alfian? Ada B. B-nya itu apa? B-nya itu besar nilai. B-nya apa? Lebar celah. Ini udah ada ditulis di sini ya. Sedangkan lambdanya adalah panjang gelombang, ya kan? Oke. Ya. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin untuk minimum yang pertama gitu ya, minimum ke 1 misalnya. Berarti M-nya sama dengan 1 ya. Jadi ketika M-nya sama dengan 1, maka rumus ya bisa kita sederhanakan menjadi B sin theta sama dengan lambda gitu ya kan. Atau sin theta sama dengan lambda per B kayak gitu ya kan. Dan kemudian kalau teman-teman lihat di video yang kemarin saya share yang belum teman-teman tonton itu, nanti tolong ditonton ya. Itu si sin theta itu bisa kita aproksimasi dengan menggunakan konsep sudut kecil. Di mana nilai sin theta ketika sudutnya kecil itu akan sama dengan nilai tetanya itu sendiri. Karena sin 0 aja itu 0 kan. Ya berarti ketika tetanya dekat dengan 0, nilai sin tetanya juga akan dekat dengan tetanya itu sendiri. Tapi tentu dalam radian gitu ya. Oke, maka perumusan ini akhirnya bisa kita sederhanakan menjadi ini ya kan. Sehingga rumus yang saya expect untuk dijelaskan sebenarnya adalah rumus ini nih teman-teman. Theta sama dengan lambda per B gitu ya. Jadi lebih singkat aja gitu ya. Meskipun rumus yang Alfian tulisin di sini juga benar nih. Bahkan sebenarnya lebih akurat sih. Karena emang nanti kita akan lihat hubungannya tuh dengan sin ya. Kenapa pakainya sin? Nah, itu ada penjelasannya di video. Nanti teman-teman bisa tonton lagi ya. Oke. Nah, lanjut. Habis itu dari rumus ini, terus gimana tuh? Balik lagi pertanyaan apa nih tadi Alfian? Apa yang terjadi jika polanya? Gimana polanya kalau celah B-nya diperbesar? Terus jawabannya gimana? Kalau B-nya makin besar, mungkin langsung dilihat aja, kan bisa jelasin dari rumusnya ini aja nggak? Kalau B-nya makin gede, berarti tetanya bakal gimana? Tetanya makin kecil. Kalau B-nya makin gede, tetanya makin kecil. Bisa dilihat di sini juga ya, ketika B-nya makin gede, tetanya bakal makin kecil ya kan? Artinya apa? Pola difraksinya bakal gimana tuh? Makin lebar apa makin ngecil? Makin ngecil ya, kayak gitu teman-teman. Dan sebaliknya, ketika kita punya B yang lebih kecil, maka nanti
tetanya akan makin besar ya. Apa namanya, terang maksimumnya itu si pola terangnya itu akan jadi lebih lebar kayak gitu ya. Oke, ya saya rasa ini Alfian udah jelasin di sini. Boleh kita kasih plus buat Alfian. Makasih banyak Alfian. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Udah ya, jadi kita udah belajar tentang jumlah tunggal ya. Oke, sudah kita punya tadi ya ada Dina sama Alfian. Ini kayak orang-orang yang tadi belum saya sebut udah datang ya? Siapa di sini udah datang? Atena. Pak, kan saya sering Pak. Di atas ini Liana ada nggak? Ini Liana Claudia Naya. Mana orangnya? Liana, oke. Liana udah siap banget ya. Bentar, ini Liana bukan yang paling awal ya? Tadi kan kita mau yang paling akhir dulu kan? Sabrina ada nggak Sabrina? Iya berarti emang Athena ya, mau nggak mau ya. Nafas dulu ya Athena. Udah nafas Athena? Udah, oh, belum. Ayo kita kasih waktu Athena buat nafas ya. Ditungguin gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 tadi ya teman-teman ya. Yang akan dijelaskan oleh Athena. Mana nih nomor 3-nya nih? Nomor berapa sih sekarang harusnya? 3 kan ya? Oke. Oh ini yang ngitung ya? Bukan sih? Bukan. Nomor. Yang nomor 3 apa sih pertanyaannya? Oh ini nggak ditulis ya pertanyaannya. Bentar. Putih jadi pelangi. Iya. Sabar. Ini ya, pertanyaan ini ya. Jelaskan bagaimana pola pelangi terbentuk akibat difraksi ketika cahaya putih melalui celah tunggal. Oke. Panjang amat ini jawabannya. Oke, ya silakan Athena. Gini, cahaya putih kan bukan cuma satu warna nih. Betul. Tapi gabungan dari banyak warna yang Betul. banyak gelombangnya beda-beda. Jadi misalnya kayak ungu sekitar 400 nanometer, terus yang merah sekitar 700 sampai 800 nanometer. Betul. Nah, terus cahaya putih itu bukan lewat celah tunggal nih ya sempit. Dia bakal ngalamin si difraksi, jadi menyebar kayak kipas ke kiri dan ke kanan. Kayak kipas. Mungkin ini ya tadi, mungkin ini sih maksudnya bukan sekedar nyebar tapi setiap warna itu akan didifraksikan dengan sudut difraksinya masing-masing ya kan ya. Jadi ibaratnya yang warna merah misalnya itu akan punya pola gelap terang ya kan, kayak gini misalnya, ya enggak? Iya. Sedangkan yang warna biru dia juga akan memiliki pola gelap terang juga nih ya kan. Nah tapi pola gelap terangnya gimana nih kalau kita compare dengan pola gelap terang yang dihasilkan oleh yang merah? Dia bakal lebih lebar apa lebih kecil, sempit? Kenapa? Karena panjang. Karena apa? Iya benar, dari Magic ke Hibini kan kita tahu lambdanya lebih. Kalau biru lambdanya lebih apa? Lebih kecil. Lebih pendek lambdanya si biru ya kan. Nah sekarang kalau misalnya lambdanya lebih pendek, maka dia akan jadi lebih lebar apa lebih sempit? Kenapa lebih sempit? Kenapa lebih sempit? Emang yang menentukan lebar atau sempitnya si pola difraksi itu apa sih? Sudutnya. Barusan kita diskusi. Iya itu juga, tapi kalau secara visualnya yang menentukan polanya akan lebar atau sempit itu apa? Sudutnya. Sudut difraksinya ya kan? Bisa pakai rumus ini atau bisa juga pakai rumus penyederhanaan yang tadi kita punya di sini. Ya kan? Sehingga kalau kita ngomongin gelombang biru yang lambdanya gimana tadi Athena? Lebih kecil ya. Maka tetanya akan lebih Kecil juga dong. ya kan, ini sebanding kan ya. Tetanya akan lebih kecil sehingga polanya akan lebih lebar apa lebih sempit jadinya? Polanya gimana, akan lebih lebar apa lebih sempit polanya? Lebih sempit, yakin lebih sempit? Karena sudutnya lebih kecil, betul. Karena again sudut dari rumus penyederhanaan ini adalah sudut difraksi ke minimum pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bayangin tetanya lebih kecil, berarti kan nanti si terang pusatnya tuh akan lebih kecil jadinya. Kebayang nggak?
Ya, jadi artinya nanti kita akan lihat dia akan seperti ini ya, misalnya. Ya, ini terang pusat gelapnya ada di sini, terus habis itu terang keduanya mungkin akan ada di sini gitu ya kan. Jelas ya sampai sini teman-teman. Oke. Nah, sehingga sedangkan in between merah sama biru kan ada warna lain ya. Tadi kayak Athena sebutin warna apa aja tuh? Warna ungu. Biru sama ungu. Biru sama ungu Ungu bukannya deket ya harusnya. Oh, biru atau ungu ya tadi di sini Iya. jelas nih. Ya berarti emang comparingnya antara merah dengan biru ya. Emang biasanya sih yang common di compare tuh merah sama biru ya. Karena merah itu merepresentasikan warna dengan panjang gelombang yang panjang. Kalau biru itu yang pendek. Sedangkan colors yang lain itu yang in between tuh ya kan. Jadi antara biru dan merah ini nanti bakal ada warna pelangi gitu ya kan. Terus habis itu lanjutin lagi Athena. Terus secara fisikanya itu kita bakal pakai rumus diffraksinya yang B sin theta sama dengan M lambda. Mm-mm. B itu lebar celah, thetanya sudah diffraksi, lambdanya panjang gelombang, sama M-nya itu orde ke berapanya. Orde keberapanya benar. Oke, selanjutnya yang lambda itu beda-beda atau tiap warna. Maka jadi kayak yang warna merah itu lambdanya besar, berarti nilai sin tetanya lebih besar, bakal nyebar lebih jauh. Betul. Terus warna biru atau ungu lambdanya lebih kecil, nilai sin tetanya lebih kecil, lebih dekat ke pusat. Betul, lebih dekat ke kayak tadi ya kan karena dia lebih kecil. Terus. Nah, hasilnya di layar tuh bakal muncul pola nih kayak pelangi. Dengan layar pusat tuh bakal tetap putih karena semua warna tuh numpuk di tetanya sama dengan 0 derajat. Terus di Betul. sisi kiri kanan muncul pola warna berurutan. Jadi dari biru, hijau, kuning, merah. Iya, betul banget. Oke, terus ada lagi? Terus terjadi lagi nih di orde kedua sama orde ketiga, kemudian seterusnya. Meskipun makin jauh, cahayanya bakal makin redup. Oke, good. Ya, oke itu dia teman-teman ya. Cukup Athena? Dikit apa? Ada lagi? Dikit lagi? Iya boleh. Terus lanjutnya ya lagi. Jadi kesimpulannya itu cahaya putihnya bakal bentuk pola warna karena setiap warna kan bakal ngalamin si diffraksi pada sudut yang berbeda. Akibatnya panjang gelombang itu nggak sama. Warna merah nyebar lebih jauh dari pusat, sedangkan warna birunya bakal lebih dekat, membentuk Nice. pola seperti spektrum pelangi. Oke, good. Ya boleh kita kasih plus buat Athena. Nah ini konklusi Athena yang terakhir tuh yang paling penting ya teman-teman ya. Dan mungkin akan lebih bagus kalau Athena kasih gambar juga di sini ya. Masih masukin. Gambarnya kayak gini nanti teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lewatkan warna putih ke celah tunggal, maka again kayak tadi yang Athena jelasin, setiap warna akan didifraksikan dengan sudut yang berbeda. Yang lebih panjang dia akan lebih nyebar kayak yang ini merah. Yang lebih pendek dia akan lebih rapet kayak yang warna ungu ini nih ya kan. Nah sedangkan mereka kan visually mereka nggak misah kan, mereka tetap numpuk kan. Maka untuk bagian terang pusatnya, karena dia akan ada semua warna, dia akan terlihat putih nih di bagian pusatnya, ya kan? Sedangkan di bagian yang kayak misalnya yang di orde pertama nih, terang pertamanya ya, kita akan lihat di sini ada merah, hijau, ungu yang kalau di-combine ya jadi pelangi nih, teman-teman. Ya. Jadi yang ini nih teman-teman ya. Jadi ini di-combine jadi begini. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, gitu ya. Karena ini dia dibiaskan dengan, atau bukan dibiaskan ya tadi, didifraksikan dengan sudut yang berbeda gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Jelas ya teman-teman ya dengan fenomenanya ya. Oke. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Ada lagi nggak nama-nama di sini yang belum? Masih ada satu. Soal lagi kan ya? Siapa? Lian. Ini nggak ada. Sabrina sama Andini nggak ada. Syafira? Ya udah Liana lah ya, nggak apa-apa ya. Sebagai orang yang pertama ngumpulin, akan ngebahas soal nomor terakhir. Mana soalnya? Sebentar ya. Liana. Oh, tadi ya di bagian yang pertama ya. Oke, nomor 4. Sebentar ya. Liana nulis soalnya nggak ya? Kayaknya nggak ada ya soalnya. Oh ada deh ya. Oke. Jadi di sini ada soal yang dikerjakan sama Liana. Oke. Boleh dijelasin Liana apa yang ditanya dan gimana cara kamu kerjainnya? Tadi kan udah diketahui nilai
panjangnya 600 nanometer itu diubah ke meter dulu. Sebentar, gimana? Skemanya gimana sih? Jadi ada cahaya yang dilewatkan ke celah ya. Yang cahayanya panjang gelombangnya adalah 600 ya. Mungkin itu panjang gelombang merah kayaknya ya. Lambdanya 600 nanometer. Terus habis itu melalui sebuah celah sempit ya. Dengan lebar 0,2. Simbolnya apa nih? Lebar apa? B ya. B-nya sama dengan 0,2 mm. Terus habis itu ada apa lagi? Ada layarnya nih ya kan, layar diletakkan sejauh 2 meter. Simbolnya apa nih? L-nya sama dengan 2 meter. Terus yang ditanya apa tuh? Sudut ke minimum pertama. Sudut ke minimum pertama. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin nanti di sini ada terang pusat, terus nanti bakal ada gelapnya ya kan. Nah, yang ditanya di sini adalah sudut ke sininya ya. Ini ya, theta ini yang dicari ya. Oke. Nah, terus habis itu gimana tuh cara ngitungnya? Lambda sama B-nya diubah ke meter dulu. Terus habis itu pakai rumusan tadi B sin theta sama dengan M lambda. M-nya berapa? 1 ya, karena di sini dia yang minimum ya. Oke. Nah, terus kalau pakai rumus ini jadinya sin theta sama dengan lambda per B, kita bisa hitung jadinya segini. Atau dalam apa namanya degree ini dia jadinya 0,172 derajat ya. Oke. Nah, sekarang boleh nggak untuk hitung dia dalam radian? Teman-teman bisa nggak convert ini kalau dia jadiin radian jadinya berapa sih? Berapa? Gimana cara ngerubah derajat jadi radian? 180 per pi. Baik, Pak. Mari Pak. Gimana cara ngerubah dari derajat jadi radian? Derajatnya dikali pi per 180. Jadi berapa tuh? 0,003. Dikali pi per 180 derajat. Jadi berapa? 0,003 atau 3 kali 10 pangkat minus 3 radian ya kan. Nah, sekarang teman-teman masih ingat gak tadi rumus yang saya kasih di awal? Kalau misalnya kita punya sudut yang kecil, maka sin tetanya itu bisa kita sederhanakan menjadi mendekati nilai theta ya kan ya. Jadi teman-teman bisa aja langsung theta sama dengan lambda per B ya kan. Oke. Nah, kalau teman-teman hitung lambda per B-nya itu kan segini nih, ya kan? Sama tuh ya kan? Ya, dengan kalau kita convert ke radian. Jadi maksudnya teman-teman bisa lihat ini adalah nilai sinnya dan ini adalah nilai tetanya dalam radian. Ternyata nilai sin theta sama dengan 3 kali 0,104-3. Nilai tetanya juga sama tuh, 3 kali 10⁻³ juga. Ya, jelas nggak sampai sini? Ya kan? Ini maksudnya buat memudahkan kita melihat hubungannya secara linear aja sih sebetulnya. Oke? Daya jelas ya sampai sini teman-teman ya? Oke, daya jadi udah dapat nih, udah benar. Bisa pakai derajat boleh, pakai radian juga boleh. Nah, terus langkah berikutnya apa lagi nih? Langkah berikutnya. Soal berikutnya yang B, yang ditanya apa? Jarak dari terang pusat ke minimum pertama pada layar, bukan jarak ke layar ya. Beda tuh artinya. Karena yang ditanya apa? Again tadi coba dibaca lagi nih, jarak dari terang pusat ke minimum pertama pada layar. Berarti yang mana nih kalau dari sketsa ini? Terang pusat tuh yang mana sih terang pusat? Ininya kan ya, ini terang pusat nih. Terus minimum pertama yang mana? Yang ini kan ya, minimum pertama. Berarti jaraknya yang mana? Ini nih, ya. Mungkin di sini mau dikasih nama Y ya. Oke, ya. Nah, terus habis itu gimana cara hitungnya? L sin theta dari mana tuh? Ini ada Y sama dengan L tan theta, L sin theta dari mana tuh? Oh, ngantuk banget kayaknya. Gimana? L tan theta, L sin theta dari mana nih? L sin theta itu karena sudutnya kurang dari 10 derajat. Makanya tannya bisa diubah jadi sin ya. Ya, itu benar. Tapi pertanyaan kenapa Y sama dengan L tan theta? Ini dari mana? Y sama dengan L tan theta ini dari mana? Trigonometri. Mana tuh trigonometrinya? Segitiganya mana nih? Iya, yang ini ya. Terus?
Di sini ada tetanya, terus Iya, tan theta sama dengan Y per L. tan theta sama dengan Y per L. Nah, teman-teman bisa catch up ini ya. Tan theta sama dengan Y per L, bisa lihat. Kenapa tan theta sama dengan Y per L? Karena tan itu kan simply adalah depan per samping. Ya enggak? Ini segitiga siku-siku kan? Kelihatan nggak segitiganya? Depannya apa? Y, sampingnya L. Makanya tan theta sama dengan Y per L. Makanya Y-nya sama dengan L tan theta gitu ya. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Dan kemudian karena sudut kecil, maka L tan theta-nya sama dengan L sin theta, bahkan boleh aja jadi L theta juga boleh ya. Tapi again, tetanya kalau kayak gini harus dalam radian ya. Ya kan? Jadi nanti L-nya 2 meter, tetanya itu adalah ya segini juga kan, sama nih tadi. Nah, akhirnya didapat angkanya segini ya. Oke, ya itu udah bener tuh ya. Sampai sini jelas nggak nih teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oke. Dan kemudian nanti ini juga teman-teman bisa bayangkan secara fisis ya. Maksudnya ini tuh setup yang sangat real, di mana teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman punya celah selebar berapa nih? 0,2 mm ya, itu ibaratnya kayak teman-teman nusuk karton pakai jarum, mungkin sekitar segitu ukuran celahnya. Terus teman-teman kasih laser merah gitu misalnya. Nah, terus habis itu dari si celah itu nanti teman-teman tangkep tuh ke layar sejauh berapa? 2 meter. 2 meter terus mana kira-kira? Ya seukuran 2 meja ini kali ya. Oke? Dari ujung sini ke sebelah sana ya kan. Nah, nanti kalau teman-teman sinarin, nanti di tembok itu bakal ada pola gerak terang tuh ya kan. Yang mana jarak dari pusat terangnya ke mana nih? Ke gelap pertamanya itu adalah 6 mm. 6 mm tuh semana tuh? Kecil ya. Padahal mejanya udah jauh banget nih, udah 2 meter nih ya kan. Ya, namun di celah yang kecil itu nanti dia akan menghasilkan pola yang kecil, apa? Yang relatif kecil dari 6 mm. Kalau kita pengen polanya lebih gede, harus diapain nih? Celahnya diapain? Digedein apa dikecilin? Celahnya diperbesar. Sepakat? Rumusnya gimana tadi? Theta sama dengan lambda per B. Berarti supaya polanya lebih gede, tetanya harus lebih gede dong. Supaya tetanya lebih gede, B-nya harus gimana? Dikecilin, jadi bukan digedein malahan ya. Oke? Harus dibikin lebih kecil lagi, mungkin pakai jarum yang lebih kecil lagi tuh. Oke, biar dia nanti lebih ngelebar. Jelas kan? Atau alternatif lainnya bisa juga pakai panjang gelombang yang lebih panjang mungkin. Tapi kayaknya kalau visual kan paling kelihatan ya paling panjang merah ya. Di atas itu udah infrared udah nggak bisa kita lihat tuh. Ya, maksudnya nanti in case ada eksperimen kayak gini nanti teman-teman bisa modify ya parameter apa aja yang mempengaruhinya kayak gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Ya. Nah, sedangkan kemudian yang terakhir, lanjut Liana, nomor C apa yang ditanya? Lebar terang pusat. Gampang banget ya ini, tinggal diapain tuh? 2 kali jarak minimum pertama. Dari mana tuh? Kenapa harus dikali 2? Karena itu panjang membentang itu. Iya, dari minimum pertama ke minimum yang satunya lagi ya kan? Nah, makanya jadi tinggal dikaliin 2 aja. Jadi akhirnya kita bisa dapetin kayak gini ya, 12 mm gitu teman-teman ya. Jadi balik lagi nih, jadi di setup eksperimen yang ini kayak tadi kita punya nih, yang barusan Liana hitung itu adalah yang ini nih ya. Ininya tuh 12 mm gitu ya. Oke, kebayang nih teman-teman nih. Ya dengan dengan jarak dari sini ke sini ya 2 meter. Ya kan dengan celah lebar 0,2 mm, ternyata ininya cuma 12 mm. Oke lah ya, kebayang ya teman-teman ya. 12 mm ya cukup kelihatan sih masih udah hampir 1 cm kan ya. 1 cm lebih malah. 1,2 cm. Ya, seujung jari lah polanya. Ya, clear teman-teman sampai sini? Udah ya, ada pertanyaan nggak sampai sini buat PR yang kemarin? Aman ya udah ya? Ini udah cuma sampai C doang ya soalnya ya? Oke. Baik, kalau gitu sebelum kita lanjut, ada lagi nggak isu buat materi yang kita udah bahas kemarin? Atau udah aman semuanya? Udah aman. Oke, baik, kalau udah aman, sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ke materi kita berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang pola difraksi yang muncul pada celah yang lebih banyak ya, atau celah ganda dulu ya. Kita akan mulai dengan celah ganda. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin nih, sebenarnya simple banget sih prinsipnya. Karena tadi kita tahu bahwa kalau suatu cahaya atau kita punya 2 sumber gelombang
yang ketemu di suatu medium, maka akan terjadi superposisi kan, yang bisa berupa superposisi konstruktif atau destruktif ya. Maka teman-teman bisa bayangin kalau sekarang kita punya dua celah ya kan, yang cukup sempit, maka setiap celah itu akan seolah-olah berperan sebagai sumber gelombang gitu ya kan. Ya, sehingga nanti akan ada superposisi lagi yang bisa jadi konstruktif, bisa jadi destruktif ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kebaca nih pertanyaan. Which letter represents a maximum displacement above equilibrium? Apa tuh artinya? Mana huruf yang menggambarkan maximum displacement? Jadi kayak dia bersuperposisi konstruktif gitu ya. Karena dia ketika dia maximum displacement above equilibrium itu artinya dia superposisinya konstruktif. Ibaratnya kayak puncak ketemu puncak gitu. Ya kan, dia akan jadi above equilibrium jadinya. Nah, yang mana nih hurufnya? Kelihatan nggak tuh? Yang mana? Yang C ya. Obvious ya. Jelas nggak nih teman-teman, ini C? Karena di sini C kita punya. Ini kenapa sih ada agak keterangan kah? Mungkin ini bisa dimatiin lampunya kalau kurang jelas. Di sebelah mana? Boleh tolong? Ini lampunya dimatiin. Coba dulu aja. Ya better lah ya. Oke. Ya, jadi yang C ya. Jelas ya teman-teman ya. Karena di sini C ini dia ada wavefronts ketemu sama wavefronts ya, yang nunjukin bahwa di sini ada puncak ketemu sama puncak. Jelas? Oke. Pertanyaan nomor B. Maximum displacement below equilibrium. Yang mana tuh? Yang B. Yang mana? Yang B. Yang B. Kenapa yang B? Bener yang B. Can you explain why? Karena? Iya, kenapa Aten? Lembah ketemu lembah, betul ya kan? Teman-teman masih ingat ya? Bagian kosong itu menggambarkan lembah ya kan? Karena kan ini representasi dari wavefronts atau muka gelombang. Muka gelombang itu merepresentasikan posisi dari puncak. Ya kan? Sehingga titik B, kalau teman-teman lihat ini ada di antara wavefront yang merah ya kan? Artinya dia di antara puncak gelombang yang merah. Titik yang ada di antara puncak itu tentu adalah lembah ya kan, berarti dia punya negative displacement. Begitu juga dengan posisinya dia terhadap gelombang yang hijau ya kan, dia juga lembahnya nih dari yang hijau, makanya di sini lembah ketemu lembah, makanya dia akan jadi maximum displacement below equilibrium, jadi dia akan lebih ke bawah. Clear? Lanjut nomor C. Which letter represents a minimum displacement from equilibrium? Mana yang displacementnya minimum? Yang A. Yang A, oke, good. Betul ya teman-teman ya. Kenapa yang A di sini? Karena di A ini kita punya pertemuan antara puncak sama lembah ya. Puncaknya yang hijau dengan lembahnya yang merah gitu ya kan. Clear nggak? Oke. Kalau D apa nih yang D? Kira-kira apa kira-kira? Mungkin kalau kita perpanjang nih pola gelombangnya mungkin dia akan seperti ini nggak sih? Kayak ketemu ya. Jadi dia nanti bakal jadi apa nih? Jadi kalau kayak gini ketemu wavefronts ketemu dengan wavefronts. Yang A ya, dia akan jadi maximum displacement. Oke? Jadi C and D ya untuk yang soal A ini. Kalau kita perpanjang ya. Kalau kita perkirakan seperti itu ya polanya. Oke, baik. Seperti itu teman-teman, jelas? Ada pertanyaan nggak? Clear ya? Oke deh, sip. Bentar, ini kenapa ya slide saya kok error? Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, karena di sini ada dua celah, maka tentu akan terjadi superposisi yang sifatnya konstruktif dan destruktif lagi. Dan pola konstruktif dan destruktif yang terjadi akan menimbulkan pola ya ini nih, gelap terang kalau kita ngomongin cahaya ya. Jadi ternyata nanti kalau kita punya cahaya yang dilewatkan ke dua celah, maka nanti di layar akan terbentuk pola gelap terang lagi. Oke, ya. Nah, namun pola gelap terang yang terbentuk ini mungkin akan sedikit berbeda dengan pola gelap terang yang terbentuk akibat celah tunggal, ya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau pada pola gelap terang yang terbentuk oleh celah tunggal, itu dia sentral maksimanya lebih gede, lebih lebar, oke? Dan kita bisa takar si berapa lebar dari si first minimanya, ya kan?
ya kayak cincin gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau kita punya celahnya ada 2 sekarang, maka nanti dia akan menghasilkan pola gelap terang yang kalau teman-teman lihat dia punya regularities ya, atau jarak antar pola terangnya itu sama. Oke. Bisa lihat teman-teman di sini ya. Ini terang pusatnya, ini terang pertama, ini terang kedua. Semuanya ini terpisah dengan jarak S. Ya, jadi artinya jaraknya sama. Oke. Gitu ya. Dan berapa jaraknya? Jaraknya ini ternyata nanti bisa kita ukur dengan ini, lambda D per D, di mana lambda adalah panjang gelombang, D adalah jarak dari celah ke layar, dan D kecil ini adalah jarak antar celahnya. Oke, gitu ya. Kalau teman-teman lihat rumus ini, sebenarnya rumus ini mirip dengan cara kita ngitung si ini tadi nih, si Y ya teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat, kalau Y sama dengan L theta ya kan, sedangkan theta sama dengan lambda per B, maka kalau kita gantikan ini ke sini, kita akan punya Y sama dengan L lambda per B ya kan. Di mana L adalah jarak dari celah ke layar dan B itu adalah lebar celah ya. Dan Y-nya ini akan menggambarkan jarak dari terang pusat ke minimum pertama. Perhatian ini minimum pertama ya. Jadi kalau kita pakainya lebar celah, maka Y-nya ini menggambarkan jarak ke minimum pertama yang disebabkan oleh difraksi celah tunggal. Oke. Nah, sedangkan di rumus ini meskipun positioningnya sama ya, mirip ya, lambdanya sama, D-nya sama, sama-sama jarak ke celah kan. Nah, tapi jarak dari celah ke layar gitu ya. Nah, tapi pembaginya di sini bukan lebar celah, tapi apa tadi pembaginya? Jarak antar celah, karena sekarang kita punya lebih dari 1 celah ya. Kita sekarang punya 2 celah. Maka kita punya parameter baru yaitu jarak antar celah, simbolnya D ya kan. Dan ternyata nanti si jarak antar celah ini akan menentukan seberapa jauh jarak antara pola terang yang terbentuk. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi nanti dia akan menentukan jarak antara terang yang terbentuk ya kan, dan di sini nanti pola gelap terangnya itu akan uniform ya. Jadi di sini dia akan seragam gitu ya. Terang pusat ke terang pertama ke terang kedua itu jaraknya semua sama, yaitu S gitu. Oke, jelas sampai sini? Udah ya. Nah, sekarang di sini ada sebuah soal yang mungkin kita bisa coba untuk kerjain. Bentar, kita masih punya waktu sampai 9.30 ya hari ini, teman-teman. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, sekarang di sini kita punya soal kayak gini ya. Minum. Oke, di sini kita punya kata pertamanya coherent light. Coherent itu artinya apa sih, teman-teman? Kayak tadi saya sempat ngomong nggak ya, coherent light? Coherent light itu apa ya, teman-teman? Coherent light. Coherent itu artinya apa ya? Cahaya yang coherent light apa artinya? Ini sebenarnya ada sih di catatan perkuliahan kita kemarin, cahaya yang apa, sorry? Gelombangnya teratur. Ya, bisa kita definisikan seperti itu. Dia teratur ya. Apanya yang teratur? Yang teratur ininya. Fasenya, betul banget tuh. Betul banget tuh. Jadi fasenya ya, teman-teman. Jadi fasenya itu teratur. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, ini ada animasi yang muncul akibat adanya 2 sumber gelombang yang saling koheren ya. Nah, ini di sini kasih penjelasan nih, koheren itu artinya dia teratur dalam hal fasenya ya. Fasenya jadi sama dan frekuensinya juga harus sama ya. Makanya jadi gelombangnya kelihatan teratur, karena kalau frekuensinya sama di medium yang sama, maka lambdanya juga bakal sama kan. Karena medium sama tuh artinya kecepatan gelombangnya pasti sama. Berarti lambdanya juga bakalan sama. Dan kalau lambdanya sama ya kita akan dapetin pola lingkaran yang teratur ya. Kalau dia nggak koheren, maka frekuensinya bisa aja beda sehingga lambdanya bakal beda. Jadi ibaratnya teman-teman bakal dapetin pola yang lingkarannya yang satu lebih lebar-lebar, yang satu lebih rapat-rapat gitu. Jadi nggak teratur kan. Jadi benar tuh tadi Athena bilang koheren itu secara sederhana kita bisa bilang sebagai gelombang yang teratur. Tapi mungkin nanti kalau emang ditanya di UAS misalnya, teman-teman harus sebutkan ya apanya yang teratur ya. Yang teratur adalah fasenya harus sama, harus konstan, dan frekuensinya juga sama gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Dan
ini adalah syarat untuk semua yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Karena kalau misalnya udah nggak koheren, udah beda cerita nih, polanya udah nggak bakal sama lagi, oke? Maka jadi di sini semua yang kita pelajari dengan path difference segala macam itu terjadi dengan syarat cahayanya itu harus koheren, oke? Lanjut, di sini katanya cahaya ini koheren having a wavelength of 675. Jadi di sini ada cahaya sepanjang ini ya. Ini mungkin gelombang merah kayaknya ya kan. Apa sih simbolnya untuk panjang gelombang? Wavelength lambda. Jadi lambdanya adalah 675 nanometer. Terus habis itu ada apa lagi nih? Incident on a opaque card having two vertical slits separated by segini. Berarti ini apanya nih? Jarak antar celah. Jadi D besar apa D kecil? Dia besar. D besar? D kecil? Wah, D besar? D kecil? D besar. Kenapa D besar? Soalnya itu kan jarak dari slitnya sama layar. Jarak dari slit ke layar. Incident on opaque card having two vertical slits separated by. So what is separated here? The two vertical slits-nya. So this is the slit separation. Artinya jarak pisah antara celahnya. No, ini two vertical slits separated by. Jadi the thing that is separated here is the two vertical slits-nya. Right? Clear nggak? Jadi yang kepisah di sini itu adalah si ininya nih, si celahnya, oke? Jadi dia besar apa dia kecil? Udah ya, sepakat semua ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 1,25 milimeter ya. Oke ya. Nah terus habis itu a screen is located 4.5 meters away. Nah ini baru D besarnya ya kan, 4,5 meter ya kan. Terus habis itu yang ditanya what is the distance between the central maximum and the first maximum. Berarti apa yang ditanyanya nih? S-nya ya. Jarak dari central maximum ke first maximum ya kan. Central maximum kan ini ya kan. First maximumnya yang ini. Berarti ya ini si S-nya yang ditanya, ya enggak? Yes. Berapa tuh? Gimana cara hitungnya tadi? Rumusnya ada yang catat? Terus jadinya berapa tuh? Jadi 675 kali 10. Silakan hitung. Hasilnya 2,43 mm. Berapa dapatnya? 2,43. Wah, cepet banget tuh. Udah ngitung dari tadi ya. Oke. Dapat semua yang lain juga boleh coba untuk dihitung. Tadi Athena dapat 2,43 berapa? Milimeter. Oke, yang lain boleh dites ya. Apakah betul jawaban Athena kali ini? Benar. Oke, yang sebelah sini ada yang udah hitung? Hitung. Lihat ini. Hitung. Iya. 2,43 mm katanya Athena. Ya pasti kan di sini biasanya yang jadi bikin challenging karena satuannya beda-beda ya. Jadi tentu teman-teman harus pastikan satuannya harus disamain dulu. Jadi meter boleh, jadi milimeter boleh, jadi nanometer boleh ya. Yang penting konsisten. Apa? Ada yang dapat beda atau sama semua udah? Sama? Oke, good. Ya betul ya teman-teman ya jawabannya Athena ya. Jadi di sini kalau kita masukin, kita bisa ubah jadi meter dulu, maka kita akan dapat segini nih, 0,00243 meter. Atau kalau kita ubah jadi mili, jadinya ya 2,43 tuh ya kan. Oke? Udah ya, jelas ya? Gampang ya teman-teman? Andai soal UAS seperti ini ya. Andai gitu. Amin ya, amin ya. Oke. Baik, kita akan lanjut ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana pola. Tadi kan kita udah ngobrol ya. Kalau kita punya dua celah, maka nanti pola gelap terangnya akan terlihat seperti ini, ya kan? Nah, sedangkan kalau kita lihat secara real, itu pola gelap terang yang muncul akibat double slit itu tuh kayak gini nih, teman-teman, ya. Bisa dilihat ya pola gelap terangnya ya. Dia memiliki jarak yang reguler nih antara pola terang yang satu dengan pola terang lainnya. Jadi S yang barusan kita ukur itu adalah S yang ini nih, teman-teman. Oke? Jelas nggak sampai sini?
Dan ini berbeda ya dengan pola terang yang timbul akibat si celah tunggal. Dimana di celah tunggal itu, mungkin kalau di soal terakhir yang kita ukur tuh Y-nya kan ya, jarak dari terang pusat ke ke gelap pertama ya. Jadi jarak dari terang pusat ke gelap pertama itu mungkin kita bisa representasikan dengan ini nih, si Y-nya. Oke? Yang didapat pakai tadi tuh L lambda per B ya kan. Pembaginya itu adalah lebar celahnya. Oke? Jelas nggak sampai sini? Jelas. Nah sekarang teman-teman bisa lihat similarity-nya nggak? Persamaan antara pola yang muncul pada single slit dengan pola yang muncul pada double slit. Ada pola yang teman-teman bisa observe nggak? Yang mirip? Apanya tuh? Apanya? Di sini kita punya gelap minimum kan ya? First minimum dari si pola single slit ya kan? Ini kita punya first minima ya kan from the single slit, oke? Nah terus saya kasih clue barusan tuh. Teman-teman bisa lihat similarity-nya nggak? Kelihatan nggak sih ini gambarnya? Ada kemiripannya nggak? Antara pola yang atas dengan bawah? Bilang aja. Apa adanya apa? Hah? Bedanya yang bawah itu ada. Yang bawah tuh ada, iya itu perbedaan. Yang saya tanya sekarang similarity-nya, persamaannya, kemiripannya. Apa sih yang mirip dari pola single slit dengan double slit? Kalau ininya si S ini udah jelas beda nih ya kan, karena sekarang udah pecah-pecah ya kan. Itu berbedaan, oke. Nah sekarang persamaannya ada nggak? Sama-sama. Punya terang utama maksimum. Oke, boleh satu orang nggak jelasin biar nggak nabrak suaranya. Bersuperposisi destruktif soal suara kalian. Ada yang mau jelasin? Angkat tangan. Jelasin aja, ini nggak ada benar salah. Dari apa yang kalian lihat aja. Silakan. Tuh giliran ditanya satu orang nggak ada yang mau jawab. Saya tunjuk ya. Siapa ya? Ini Ariel deh. Ariel kayak tadi mau jawab deh. Mic-nya mana Ariel? Di sebelah sini ada. Gimana? Kalau menurut saya, di situ dia punya terang maksimum yang sama. Dia sama-sama punya terang maksimum. Terang maksimum, oke. Terus dia juga punya perbedaan gelap terang. Ada gelap pertama, ada gelap kedua. Pokoknya sama lah ininya. Apanya yang sama? Boleh nunjuk juga boleh kalau mau nunjuk. Dia punya di tengah-tengah dia sama-sama terang. Jadi tuh terang Tengah-tengahnya maksimum. sama-sama terang. Punya Yang terang mana nih yang maksimum. dimaksud terang maksimumnya nih? Di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah Yang ini, paling terang tengah-tengah yang ini, Iya. ini sama gitu, sama-sama terang. Iya. Terus? Tapi kan ini terang maksimumnya nggak cuma di sini doang kan, tapi dia ngelebar begini kan? Iya. Kalau ini terang pusatnya kan di sini kan? Terus? Iya itu maksudnya. Ya tapi beda kan, berarti ini kan lebar, ini nggak lebar, ini cuma segini doang. Sama-sama warna merah. Sama-sama warna. Iya benar sih, warnanya nggak berubah. Iya benar, itu salah satu similarity yang agree. Approve. Yang lain? Ini tadi saya kasih clue di sini nih, first minimanya gimana nih, first minimumnya? Dia juga muncul nih first minimum di sini nih ya kan? Iya. For no reason nih. Padahal kan tadi dia harusnya ya cuma selang-seling aja kan. Maksudnya gini, teman-teman kalau ikutin polanya, ini kan kayak harusnya kalau emang dia konsisten dengan teori yang tadi yang bilang bahwa jarak ke terang maksimumnya itu, jarak antara terang maksimumnya itu konsisten, maka seharusnya di sini terang ya enggak? Iya. Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Pudar. Ada space. Malah gelap ya kan? Kenapa? Karena di sini ada pola si first minimumnya si single slit yang tetap muncul di double slit. Gitu teman-teman. Kebayang nggak? Di sini kan di first minimum, ini kan dari single slit, dari celah tunggal ini ada first minimumnya kan. Yang kita udah belajarin tadi tuh ngitung sudutnya segala macam ya kan. Nah ternyata ketika kita tambah slitnya, itu dia akan ngebelah-belah si pola yang udah ada gitu. Kebayang nggak? Jadi dia cuma ngebelah pola yang udah ada, tapi bayangan yang emang udah ada juga ya bakal tetap jadi bayangan di sini. Ya, jadi first minimumnya si di single slit itu bakal tetap muncul di sini. Ya. Oke? Jelas nggak sampai sini? Jelas.
makanya di sini dia jadinya gelap. Jadi similarity-nya tuh adanya di sini nih teman-teman. Oke, udah ya. Di sini juga sama nih, di sini jadi minimumnya ya kan. Oke. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini karena sederhananya adalah ini adalah pola yang muncul akibat adanya single slit ya kan. Sedangkan belahan ini muncul karena adanya slitnya ada 2 sekarang. Nah, tapi kenapa pola single slit ini tetap muncul? Itu sederhananya karena double slit itu adalah susunan dari 2 single slit. Oke. Makanya pola single slit pasti akan tetap observable ketika kita punya celah yang lebih banyak sekalipun. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, makanya jadi mungkin kita juga bisa define ini sebagai bright region gitu ya. Ini adalah bright region yang lebarnya itu ditentukan oleh seberapa lebar celahnya ya kan. Karena nilai Y ini kan tadi ditentukan oleh B kan, ya enggak? Jelas nggak? Sedangkan nilai S, jarak antara pita terang, itu ditentukan oleh D, jarak antara celahnya ya kan. Sedangkan kalau bright region, zona terangnya itu ditentukan oleh B, lebar celah. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Oke, silahkan diresapi dulu. Ada pertanyaan nggak? Udah ya, clear ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ada persamaan matematisnya yang mungkin yang lebih hardcore, tapi mungkin nanti kita akan pelajari aja di minggu depan ya. Sekarang kita akan bermain dengan mengenali polanya dulu ya, teman-teman, biar teman-teman bisa lebih meresapi ini ya secara fenomena ya. Jadi ini adalah pola yang akan muncul kalau kita gambarkan secara kurva ya. Jadi ini adalah kurva intensitas versus sudut misalnya ya. Jadi kayak ini adalah intensitas dari si terang pusat ya. Dan ini ada terang pertama, terang kedua, terang ketiga dan seterusnya dari pola double slit ya. Yang mana teman-teman juga bisa lihat di sini tuh dia konsisten ya, jarak antara terang satu ke terang berikutnya itu sama ya. Sama-sama S. Jelas nggak? Oke. Oke, yarhamkallah. Oke, nah sekarang tadi ya teman-teman bisa lihat ya, ini kan dia sebenarnya polanya nggak serata ini ya, karena kalau teman-teman lihat ini yang paling terang itu adalah yang di pusat, ya kan? Semakin dia ke kanan dia semakin redup ya. Kenapa dia semakin redup? Karena dia ngikutin polanya si single slit sebenarnya, ya kan? Dimana pola single slit itu kan teman-teman bisa bayangin ya, ini kan pola single slit itu kalau kita bikin pakai kurva, itu kan dia kayak gini juga ya. Aduh susah amat sih. Ya ini kayak gini ya. Misalnya ini dia maksimum di sini, terus minimum, terus maksimum lagi, tapi nggak seterang yang di pusatnya ya kan, gitu ya. Nah sekarang di sini dia akan ada pola si single slitnya lagi nih teman-teman, sehingga nanti kalau kita munculkan pola single slit di sini, ya kan, misalnya dia menghasilkan first minimum di sini, ya kan. Nah maka nanti kurvanya akan jadi seperti ini teman-teman, jadi enveloped gitu ya. Jadi ini nggak bakal nyampe sini tingginya, maksimumnya itu di sini nih. Oke, kebayang nggak? Jadi kayak apa istilahnya? Pola grafik sin kardinal nih istilahnya nih teman-teman ya. Wait, ini kayak ada gambar yang lebih bagus di sini. Nah kayak gini teman. Jelas nggak? Jelas. Ya. Jadi nanti di sini kita punya terang pola-pola terang ya kan yang dibatasi oleh single slit diffraction pattern, oke? Dah ya. Oke. Dah sampai sini jelas? Oke. Dah ya. Nah, sekarang berikutnya teman-teman juga bisa lihat ada hubungan antara intensitas dengan jumlah celah ya. Dimana kalau teman-teman compare nih antara terang pusat di sini dan terang pusat dengan double slit, mana yang lebih terang? Yang single slit apa yang double slit? Double slit. Yang double slit. Kelihatan ya ini lebih nyala kan ya? Oke. Kenapa bisa lebih nyala? Karena ternyata intensitas itu akan berbanding dengan banyaknya celah. Dan make sense ya, karena teman-teman bisa bayangin semakin banyak celah berarti kan semakin banyak cahaya yang bisa lewat ya dong. Oke. Dan sedangkan kalau kita kaitkan sama teori superposisi, ketika kita punya celah 2 kali lebih banyak, maka amplitudonya juga akan jadi 2 kali lebih besar. Sehingga intensitas yang kita udah bahas juga di materi sebelumnya, itu dia ada kaitannya dengan amplitudo kuadrat sebenarnya. Jadi ketika celahnya ada 2, amplitudenya 2 kali lebih kuat, maka intensitasnya akan 2 kuadrat kali lebih besar. Jadinya berapa 2 kuadrat? 4 ya. Jadi artinya kalau misalnya ini intensitasnya I0 atau I1 ya, intensitas abadi dari single slit,
Nah, nanti ini intensitasnya adalah 4 kalinya I1 gitu, teman-teman. Oke? Ya, jadi di sini kita punya hubungan seperti ini ya, di mana intensitas pada celah N ya itu akan N kuadrat dari intensitas single slit gitu. Oke? Jelas? Jelas. Nah, ya. Nah, kita udah belajar pola untuk single slit dan double slit. Sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau slitnya kita tambah lagi jadi 3 slit misalnya. Teman-teman bisa bayangin nggak kira-kira kalau kita tambah dengan 3 slit apa yang akan terbentuk? Kalau slitnya ada 3, celahnya ada 3, bentuknya bakal kayak gimana ya? Jumlah garis terangnya tambah. Jumlah garis terangnya Bertambah. bertambah. Maksudnya gimana jumlah garis terangnya bertambah? Jadi kayak dengan 3 celah itu kan kita bakal kayak dapet lebih banyak garis terang. Lebih banyak garis terang, oke. Jadi dalam satu rentang sudut dibandingkan yang 2. Oke. Berarti artinya nanti si terangnya itu bakal makin sempit-sempit gitu ya. Jadi ibaratnya ini bakal kita bisa iris-iris lagi gitu ya. Ya, betul tuh. Nanti dia akan seperti itu polanya, teman-teman ya. Bahkan kalau kita punya celah lebih banyak lagi, itu akan seperti ini nanti, teman-teman. Jadi ini tadi single slit, kita cuma punya bright region. Sekarang kalau ada double slit, maka nanti akan ada maksima yang muncul, ya kan? Dan di mana jarak antara maksima itu kita bisa measure dengan S, ya kan, simbolnya. Oke. Nah, terus kemudian sekarang kalau kita punya tiga slit, ya kan? Di sini dia nanti akan muncul maksima baru nih in between ya. Kayak tadi Athena bilang maksimanya semakin banyak. Nah, tapi maksima yang muncul kalau kita compare dengan maksima yang udah ada, ternyata dia kecil ya. Oke? Kecil. Kenapa kecil? Karena ya emang again ini meskipun kita punya 3 slit, maka pattern dari 2 slit itu akan retain gitu ya. Sama halnya dengan pattern dari single slit yang muncul di 2 slit itu. Oke, jadi dia tetap muncul, tetap observable, sedangkan maksima yang muncul setelahnya ini dia jadi maksima juga ya kan, yang namun dia itu nilainya intensitasnya nggak sekuat yang si double slit, oke? Gitu ya. Ketika kita punya slit yang lebih banyak lagi, dia akan muncul lagi baru, tapi again dia nggak bakal makin lebih besar dari maksima yang muncul akibat double slit ya. Maka dari itu kita bisa ngebedain nih ya antara slit yang maksima yang muncul akibat double slit dan maksima yang muncul akibat slit tambahannya ya. Nah, maksima yang muncul akibat double slit itu disebut sebagai primary maxima, teman-teman. Primary maxima. Oke. Sedangkan maksima yang muncul setelahnya itu bisa kita sebut sebagai secondary maxima. Oke. Secondary maxima. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat nih secondary maxima itu dia akan muncul setiap kita menambahkan celah. Namun intensitasnya itu makin banyak slitnya itu intensitasnya itu bakal makin kecil gitu ya. Jadi secondary maxima itu cuma makan tempat doang ibaratnya. Ya kan? Bisa dibayangin nggak teman-teman? Ya. Jadi karena dia makan tempat maka dia akan memperlebar si celah si pola gelapnya jadinya ya. Mungkin di triple slit sama quadruple slit kita bakal tetap bisa ngelihat secondary maksimanya. Tapi kalau makin banyak slitnya, 7, 10, 20, itu dia nanti intensitasnya itu akan sangat lemah tuh si secondary maksimanya. Oke? Sehingga nggak bakal kelihatan. Sedangkan yang primary maksimanya itu bakal tetap kelihatan dan malah bakal makin terang justru. Ya. Kenapa makin terang si primary maksima? Karena balik lagi tuh yang tadi, intensitas itu dia sebanding sama jumlah celah kuadrat ya. Jadi makin banyak celahnya, intensitasnya bakal makin tinggi ya. Dia akan terlihat makin terang, tapi dia bakal makin kecil gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini sebagai pola gelap terang yang kayak fringy gitu ya. Jadi kayak ada bulat-bulat gitu misalnya. Nah, makin dia banyak slitnya itu dia nanti akan semakin kecil. Semakin kecil dan bisa kita lihat sebagai titik nanti jadinya. Jadi, teman-teman bisa bayangin kalau misalnya sekarang kita punya 100 slit, kira-kira bakal kayak gimana tuh polanya? Hitam-hitamnya makin lebar, terus yang ininya, merah-merahnya, makin kecil. Jadi kayak bakal kayak titik aja gitu ya. Titik kecil tapi nyala gitu.
Oke, nyalanya terang gitu. Oke. Ya kalau kita bikin kurva intensitasnya kayak apa tuh teman-teman? Dia nanti kayak ini nih, kayak delta Dirac function tuh. Delta Dirac lagi nggak tuh keluar. Ya kayak gini teman-teman nanti. Jelas nggak? Jelas. Oke, gitu ya kurva intensitasnya. Oke. Nah ya teman-teman ya, jadi itu dia tadi kita punya ada istilah untuk primary maxima dan secondary maxima, ya kan? Dimana secondary maxima di sini nggak jadi isu, nggak bakal kita hitung. Pokoknya again di setiap maksima itu nanti semua akan memiliki jarak antara maksima yang nilainya itu tergantung pada apa tadi teman-teman? Nilai S itu tergantung pada apa? Tadi rumus S apa ingat? Lambda D per D kecil. Berarti nilai S ini tergantung sama apa aja? Panjang gelombang, jarak ke layar, sama jarak antar celah. Nah mungkin yang paling penting yang ketiga tuh tadi, jarak antar celah ya. Karena maksudnya kalau lambda sama D besar itu ya no wonder ya, kita bisa bayangin ya kayak screen ini aja lah, kalau teman tarik proyektor ke belakang gambarnya jadi gede kan ya. Itu juga sama tuh kayak jarak antara celah ke layar gitu ya, jarak ke layar itu pasti memperbesar pola gitu ya. Tapi yang paling penting untuk teman-teman pahami di sini juga adalah si jarak antar pola terang ini itu tergantung sama D kecil, yaitu jarak antar celah. Kalau kita pengen polanya ini jadi lebih lebar, berarti D-nya harus diapain? Si celahnya harus diapain? Dijauhin apa dideketin? Kalau kita pengen ininya lebih lebar gitu ya, lebih lebar, si celahnya nih, si D-nya nih harus diapain? D kecilnya harus diapain? Diperkecil? Diperkecil ya, sepakat teman-teman? Ya karena again rumusnya kan S sama dengan lambda, ya ini udah ada rumusnya. Jadi kalau kita pengen ininya lebih gede, maka ininya harus dikecilin gitu ya. Jadi celahnya harus dibikin lebih dekat-dekat kayak gitu teman-teman. Oke? Udah ya, gampang ya teman-teman ya, gitu aja materinya. Cuma lihat-lihat gambar doang, mempelajari pola ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman ya? Oke. Nah ini ada representasi tambahan dari kurvanya ya, kurva intensitasnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ya, sesuai dengan yang tadi kita diskusiin ya. Si intensitas dari primary maxima itu dia akan outstanding banget gitu ya, ketimbang si secondary maxima gitu ya kan. Dan makin banyak celah yang kita punya, makin besar juga si intensity si central maksimanya gitu ya. Oke? Udah ya teman-teman ya, sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri perkuliahannya? Ya udah jam segini guys. Ya saya mungkin ini aja sih, PR-PR aja ya. Oh ada satu lagi deh part, tapi ya mungkin nanti PR-nya saya taruh aja ya kayak biasa. Ini semua ada PR. Nah ini yang terakhir banget nih, terakhir banget nih. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal celah yang banyak ya, oke? Nah sedangkan kalau celahnya itu banyak banget ya kan, sampai 1000 atau 10.000 gitu ya kan. Nah ini ada alatnya lagi nih, namanya itu diffraction grating atau kisi difraksi ya. Jadi kalau di kisi difraksi itu nanti dia ya mungkin modelnya kayak gini teman-teman ya. Jadi instead of celah cuma 3 atau 4, sekarang kita punya celahnya banyak banget nih. Segini banyak nih celahnya, oke? Ya bisa ratusan, bisa ribuan gitu ya kan. Dan kemudian nanti ya sebenarnya sama aja ya, ketika kita lewatkan cahaya ke celah kayak gini. Again, tadi kita udah belajar kan, polanya bakal gimana tadi tuh? Kalau celahnya banyak banget, polanya bakal kayak gimana? Bakal jadi apa? Titik-titik, ya kan? Titik-titik. Nah sekarang kalau teman-teman punya warna yang putih gitu ya kan, ya teman-teman juga teman-teman bisa bayangin akan ada titik-titik lagi, tapi sekarang ya dia akan terurai dengan jarak yang berbeda, jarak pisah yang berbeda, karena kan lambdanya beda ya kan, kayak yang tadi Athena jelasin. Jadi nanti kita bisa dapetin rainbowish pattern lagi kayak gini ya. Dan untuk perumusannya pun juga ini sama ya dengan yang teman-teman tadi udah turunin ya. Jadi n lambda sama dengan d sin theta, tapi n-nya itu adalah ini ya, pola orde terang keberapa kayak gitu ya. Oke, ya kayaknya sih cukup ya sampai sini. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Udah ya? Kayaknya udah pada beres-beres tas semua, mau pulang banget ya. Habis ini ada kelas lagi kah? Enggak? Oke deh. Yaudah kalau gitu mungkin kita sampai sini dulu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan kita di hari Rabu ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih.